tidak berpembuluh. Udah dapat kata tidak berpembuluh? Udah dapat kata tidak berpembuluh, nama lainnya talopita di halaman 107. Tidak berpembuluh atau talopita. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh, nama lainnya tracheopita. Ulang ya, tumbuhan tidak berpembuluh nama lainnya talopita. Tumbuhan tidak yang berpembuluh namanya tracheopita. Nah, tumbuhan si talopita dibagi menjadi tumbuhan yang tidak berpembuluh dibagi menjadi bryophyta, lumut. Kalau tumbuhan tracheopita itu meliputi pteridophyta sama spermatophyta. Jadi awalnya tumbuhan dibagi menjadi dua. Pertama Pembuluh dan tidak berpembuluh. tidak atau lumut. Kalau berpembuluh dibagi menjadi dua. Apa yang berpembuluh tadi? Pteridophyta sama spermatophyta. Pteridophyta sama spermatophyta. Spermatophyta itu artinya tumbuhan berbiji. Pteridophyta itu paku-pakuan. Spermatophyta itu tumbuhan biji. Biji dibagi lagi menjadi dua. Biji terbuka angio. Biji tertutup angiospermae sama tertutup yang terbuka gymnospermae. Jadi ini tertutup, ini terbuka. Begitu pembagiannya. Silakan digaris bawahi di bukunya. Angiospermae biji tertutup, gymnospermae biji terbuka. Itu ada di kalimat paragraf kedua. Untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Terus untuk menyerap air, menyerap mineral pada medium tumbuhnya. Jadi intinya fungsi akar pertama menambahkan si tubuh dia ke tanah atau ke medium lain. Yang kedua menyerap air, yang ketiga menyerap mineral. Itu fungsi dari akar. Akar ada dua. Akar serabut, contohnya padi, jagung, dan rumput-rumputan. Ada di situ di atas paragraf 1. Akar serabut, padi, jagung, rumput. Yang kedua ada akar tunggang. Tunggang itu dikotil, contohnya kacang tanah, mangga, dan lain-lain banyak. Akar yang fungsinya menyerap oksigen, contohnya tumbuhan bakau. Makanya dia akarnya naik ke atas ngambil oksigen. Itu namanya akar bermodifikasi. Jadi kalau saya tanya akar itu fungsinya sebenarnya untuk apa? Cuma dua. Menambahkan tubuhnya ke tanah atau masuknya atau penyerapan oksigen. Apa namanya? Akar napas. Akar napas contohnya di tanaman bakau. Paham? Namanya itu fungsi akar termodifikasi. Buka halaman 110. Batang. Di batang itu yang paling penting ada yang namanya internodus. Ada yang namanya nodus. Interkelas lagi kan? Nah inilah nodus. Ini nodus, ini nodus, ini nodus. Jadi ini nodus. Nah nodus ini kalau digabungin menjadi internodus atau gabungan dari ruas-ruas. Disebut pertama. Fungsi kedua, pengangkutan air dan mineral oleh siapa? Bisa ditulis di bukumu, xilem. Jadi yang mengangkut air dan mineral adalah xilem, XILEM. Mengangkut air dan garam mineral. Terus fungsi akar apa lagi? Mengangkut hasil fotosintesis, namanya floem. Pembuluhnya namanya floem. Ada mengangkut makanan ke seluruh bagian garam mineral dari dalam tanah. Floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi ada 3 ya. Apa saja fungsi batang? Ulang. Menyokong bagian tumbuhan. Kentang, rimpang tuh kunyit-kunyitan, umbi kentang. Nah itu digarisin, itu namanya batang modifikasi.
Klasifikasi. Buka halaman 112. Buku-buku. Nah, dari sini ke sini dinamakan internodus atau ruas-ruasnya dari sini sampai sini. Ya, nanti kalau ada gambar ngerti ya. Lanjut ke halaman 103. Skip dulu. Ada daun tapi nggak hijau. Ada. Nah, itulah daun yang tidak berklorofil karena klorofil adalah zat hijau daun. Fungsinya dua atau karbon dioksida, garisin. Yang kedua, sumber bahan baku fotosintesis CO2-nya itu. Yang kedua, si daun juga alat transpirasi atau penguapan. Yang ketiga, yang selanjutnya pernapasan atau respirasi, jangan ketuker. Transpirasi itu penguapan, respirasi itu buat napas. Jadi daun napasnya ini, kalau daun napasnya di stomata. Ini alat napas pada daun. Kalau daun di kortil dia perurahan fotosintesis. Fotosintesis, foto artinya cahaya. Cahaya apa? Yang paling kuat tentunya cahaya matahari. Boleh diganti cahaya lain asalkan kekuatan intensitas cahayanya sama. Sintesis adalah proses pembentukan. Ini secara bahasa dulu ya. Pembentukan. Apa sih yang dibentuk? Yang dibentuk adalah makanan. Makanan dalam bahasa biologi banyak mengandung karbohidrat. Dalam bahasa biologi namanya karbohidrat makanan yang kamu makan, tapi dalam bahasa saya C6H12O6, bahasa saya orang kimia. Jadi apa sih yang dimaksud fotosintesis? Adalah proses pembentukan makanan dengan bantuan cahaya. Biasanya digunakan cahaya matahari. Cahaya lain bisa nggak? Bisa, asalkan tingkat intensitas atau kekuatannya sama dengan matahari. Jarang dong. Jadi pakainya cahaya matahari. Terbentuklah makanan. Namanya apa? Karbohidrat. Dalam bahasa kimia karbohidratnya C6H12O6. Ada reaksi kimia 6 CO2 ditambah 6 H2O menghasilkan. Panah artinya menghasilkan glukosa C6H12O6 atau karbohidrat. Kenapa kata ibu karbohidrat tapi di buku glukosa? Glukosa adalah ikatan paling sederhana dari karbohidrat. Dia sendiri glukosa. Jadi rantai paling sederhana dari karbohidrat adalah glukosa. Nah, dibutuhkan. Jadi kalau tidak ada CO2 bisa nggak fotosintesis? Enggak. H2O itu juga dibutuhkan. Cara bacanya bagaimana Bu reaksi ini? 6. Lihat ada 6 molekul karbon dioksida. Dibutuhkan lagi 6 molekul air akan menghasilkan glukosa C6H12O6 dan 6 molekul oksigen. Namun ada syarat di atas tanda panah, adalah syaratnya dengan bantuan cahaya dan si daunnya mengandung klorofil. Ketika tidak ada klorofil atau cahaya, maka dapatkah terjadi C6H12O6 itu terbentuk? Tidak. Paham? Kalau saya bilang, apa zat yang dibutuhkan pada saat fotosintesis? Jawab. 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air. Sudah, itu zat yang dibutuhkan. Kalau saya tanya apa zat yang dihasilkan saat fotosintesis, berarti jawabanmu glukosa atau C6H12O6 dengan 6 molekul oksigen. Itu yang dihasilkan. Jadi jangan ketuker sama yang dibutuhkan sama dihasilkan. Kalau pertanyaannya gini, apa zat yang diperlukan untuk membantu proses fotosintesis? Maka jawabanmu adalah cahaya dan klorofil. Pertanyaannya, apakah setiap daun punya klorofil? Tidak. Bisakah mereka fotosintesis? Tidak. Paham? Oke. Ini nggak ditutup aluminium. Daun biasa, daun sama tumbuhannya. Terus ini kan kena cahaya matahari dong, ya dong. Di sini ditutup aluminium, di sini enggak. Terus habis itu diteteskan. Di sini dibuka nih, ininya dibuka. Si yang kena ininya udah dibuka, terus yang ini enggak. Terus ditetesin
ditetesin namanya cairan lugol. Lugol ini isinya I2 atau iodium. Iodium. Fungsi dia, si lugol ini kalau bereaksi dengan C6H12O6 itu hasilnya nanti warnanya biru kehitaman. Kak, berarti menurut logika kamu ini kan ditutup, ditetesin ini nggak ditutup. Mana yang kira-kira biru kehitaman, yang A atau yang B? Yang A atau B yang kira-kira jadi biru kehitaman pas ditetesin bagian sininya? Yang B. Kenapa B? Kan ini ditutup, jadi mataharinya masuk nggak? Kalau ini kena nggak matahari? Kena. Berarti proses di depan ini ditutup sama nggak ditutup, fungsinya buat membuktikan bahwa si proses fotosintesis itu membutuhkan, ketika ditutup dia nggak dapet dong di sini, berarti nggak bisa terjadi fotosintesis. Proses penetesan lugol di sini fungsinya buat apa? Penetesan lugol fungsinya agar membuktikan terbentuknya C6H12O6, karena si I2 ini kalau membentuk sama dia ditambahin baru terjadi biru kehitaman. Jadi dia biru kehitaman, dia enggak. Kenapa enggak? Iya, karena tidak ada matahari. Ya? Paham? Ya. Penyerbukan. Berarti fungsinya si bunga itu alat perkembang biakan. Kenapa disebut alat perkembang biakan? Satu, menjadi penyerbukan, polinasi, nama istilah penyerbukan. Terus dia ada yang namanya, lihat di situ ada mahkota. Mahkota udah lihat nggak? Ada mahkota. Fungsinya untuk perhiasan bunga atau menarik serangga biar serangga mau mendekat. Terus ada kepala putik. Kepala putik itu biasanya tempat si benang sari nanti nempel di atasnya. Terus nanti jalan ke dalam itu, di dalamnya ada kandung lembaga atau bakal biji. Bakal biji dulu di dalam, kalau di luar baru bakal buah. Terus ada kelopak. Kelopak udah lihat kelopak? Ada tangkai. Nah, pertanyaan saya, alat kelamin jantan pada bunga. Kepala putih. Benang sari, mana benang sari? Udah lihat tuh? Ya, alat kelamin betina pada bunga. Putik. Ya. Kalau perhiasan bunga untuk menarik serangga dan kelopak. Jadi yang disebut perhiasan bunga apa? Kalau yang disebut untuk alat perkembangbiakan, benang sari dan kepala putik. Di dalam kepala putik ada bakal buah, ada bakal biji. Ya, udah lihat gambarnya? Ya, itu suka. Kelipatan 3 itu untuk monokotil. Kalau berkelipatan 3 untuk monokotil. Kalau yang berkelipatan 4 dan 5 itu dikotil. Jadi kalau kamu lihat bunganya ada 6. Ada 6 mahkota. Kira-kira itu dikotil apa monokotil? Dikotil. 6 itu kelipatan berapa? 3. Berarti Monokotil. yang baru buat kamu adalah si nama lain bakal buah. Dilihat bakal buah tuh dari mana sampai mana? Di gambarnya yang hijau gede di luar. Itu bakal buah. Ada bakal biji, nama lainnya apa bakal biji? Ovul. Ovul itu yang mana? Yang kecil di dalam, yang putih. Itu namanya bakal biji atau ovul. Sudah lihat? Kepala putik namanya stigma. Ada lihat stigma di mana? Di gambarnya? Sudah. Tangkai putik namanya stilus. Cara ngapalinnya? Kamu bayangkan putiknya. Tangan bergerak. Stigma. Stigma, stilus, ovarium, ovum. Sama jaringan permanen. Meristem embryonal, artinya dia mengalami pembelahan. Kalau jaringan permanen itu hadir setelah dia dewasa di tumbuhannya. Meristem dibagi menjadi 2, yaitu meristem primer dan apa sih meristem primer? Meristem primer itu adalah
yang selalu membelah. Ada tulisan aktif membelah. Berarti kalau aktif membelah, si selnya tambah gede atau tambah kecil? Batang tumbuhan tambah kecil atau tambah gede dari hari ke hari? Gede. Tambah gede kan? Semakin tua pohonnya semakin gede. Berarti meristem primer adanya di batang adalah Meristem primer. meristem primer. Kenapa? Karena meristem selalu aktif membelah sehingga dia tambah besar dari hari ke hari. Paham? Lanjut. Halaman 120. Meristem sekunder berasal dari sel-sel yang bulu atau kambium vaskuler sama kambium gabus atau velogen. Jadi kambium itu lihat gambarnya, lihat di gambar batang. Ada kambium vaskuler yang warna hijau muda. Ya. Hijau muda lihat. Kambium vaskuler. Ada hijau tua. Namanya kambium gabus atau velogen. Tengah-tengahnya ada coklat, itu phloem. Ya. Jadi yang di dalam kambium apa? Iya. Kambium vaskuler itu termasuk jaringan apa? Meristem apa? Meristem sekunder. Meristematik artinya tidak membelah. Kalau meristem tadi membelah. Kalau non meristematik tidak membelah. Kalau nggak membelah berarti jaringan apa saja yang ada di situ? Tolong digarisbawahi: jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. Itu. Dasar. Jaringan dasar itu sering ditemui di pengisi dari isi jaringan. Contohnya di metabolisme atau proses fisiologi ada di situ. Fisiologi artinya ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi bagian dalam tubuh. Di sini bagian dalamnya tumbuhan. Ada jaringan apa di bagian dalam tumbuhan? Jaringan dasar namanya. Jaringan dasar buat apa? Metabolisme. Metabolisme itu apa sih? Coba lihat metabolisme itu apa? Jadi kalau mau ditanya fotosintesis terjadinya di mana sih? Itu loh, di tempat adanya klorofil. Nah, klorofil di tumbuhan di mana? Di daun. Ya, di bagian mana? Di jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Jadi kalau ditanya dua jaringan untuk terjadi fotosintesis, jaringan palisade dan jaringan Bunga karang. bunga karang. Itu ada disebut dengan kolenkim. Ketemu nggak kata-kata kolenkim dan sklerenkim? Ketemu nggak? Kalau kolenkim itu untuk menyokong. Menyokong itu bikin dia tegak. Itu kolenkim. Kalau sklerenkim lihat sklerenkim menyokong tumbuh-tumbuhan yang sudah tua. Jadinya intinya kolenkim sama sklerenkim sama-sama jaringan penguat atau penyokong. Bedanya kolenkim itu menguatkan yang masih muda, kalau sklerenkim itu menguatkan menegakkan yang sudah tua. Berarti kalau tumbuhan udah tua banget terus nggak ditebang, nggak diapain, ketiup angin jatuh, berarti yang jelek adalah jaringan sklerenkimnya. Kalau tumbuh, jadi kolenkim dan sklerenkim masuk jaringan apa? Jaringan penyokong. Penyokong atau penguat ya, atau tidak? Iya. Penyokong iya kan? Berperan untuk menunjang bentuk tubuh. Dia tambah besar apa enggak? Tadi yang tambah besar jaringan apa? Tadi jaringan yang tambah besar di situ Apa dan jaringan meristem primer. Lanjut. Ada fungsinya nggak di situ? Coba lihat. Mengangkut air dan mineral. Iya itu. Dibuka kalau itu sering keluar sama sering banget keluar. Yang di dalam itu silem, yang agak luar itu inget aja. Kalau yang kayak garis di tengah itu namanya silinder pusat atau kambium meristem. Ya. Yang bikin yang tambah besar siapa? Kambiumnya lah. Yang bikin batang tambah besar itu tuh yang lingkaran tahun, yang lingkaran yang memisah ya, yang dekat sama silem sama phloem. Saya tanya lagi, silem di mana? dalam. Yang di luar? Phloem. Yang bulat
bertambah besarnya batang karena dia. Paham? Menuju silinder pusat. Silinder pusat tadi yang buletan garis itu. Nah, ada pita namanya pita Kaspari, dia bikin si zat-zat itu menuju ke dia. Namanya apa? Pita Kaspari. Iya. Tapi silam floem bukan cuma ada di batang, ada juga di daun. Itu kan gambar daun. Tapi kalau di daun silamnya di situ diwarnain biru, yang merah, yang dilingkarin berkas pengapot itu namanya jaringan bunga karang. Tadi kata saya fotosintesis adanya di jaringan apa? Iya, bunga karang dan palisade. Nah, itulah palisade ada di si buletan itu. Stomata, lihat, stomata ada nggak di gambar itu? Paling bawah. Kayak hidung ya, lubang hidung. Kita napas pakai lubang hidung. Si tumbuhan juga punya lubang, tapi di daun sama di batang. Kalau di daun namanya stomata. Udah lihat mirip kan sama lubang hidung? Ya, itulah, ingetin. Ternyata manusia juga membuat alat yang menangkap cahaya matahari namanya solar cell. Kelas 6 udah pernah. Solar cell ini menangkap energi dari matahari, disimpan, diubah menjadi energi panas dan energi listrik. Pernah lihat rumah orang kaya? Orang kaya loh ya. Di atas kalau belum punya solar cell berarti jangan ngaku kaya. Photoresistor, light defense resistor. Untuk mendeteksi apa itu? Cahaya di lingkungan. LDR. Ya, LDR. Dipakainya di lampu jalanan nggak nitip sama tetangga, tolongnya itu nanti kalau itu nyalain lampunya nggak perlu. Begitu siang dia mati sendiri, begitu malam dia nyala sendiri. Itu namanya sensor cahaya LDR namanya. Itu apa? Mobil mewah tuh mobilnya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Ricis. Prinsip tumbuhan melindungi dirinya namanya kutikula. Jadi prinsip si kutikula di pada daun dipakai oleh pebisnis yang menciptakan mobil itu. Jadi si Lexus, mungkin ada yang pernah tahu mobil Lexus. Mobilnya siapa ya kalau sini? Prabowo yang pakai Lexus. Ria Ricis itu anti peluru dan anti bom, berarti tingkat wax-nya itu lebih tinggi gitu. Makanya harganya nggak muat lah. Kamu punya duit 2M nggak cukup buat beli Lexus. Minimal kamu punya uang 7 miliar baru beli Lexus. Prinsipnya dari mana? Perlindungan kutikula terhadap daun. Cuman itu doang loh. Jadi mobil mahal. Ya. Jadi kamu tuh kalau cerdas, kembangkan kecerdasan. Eceng gondok. Iya, eceng gondok kan rambut akarnya nyerapin air tuh. Sama alat pemurnian air juga begitu, namanya sistemnya apa? Aquaporin. Di baliknya. Aquaporin tahu? Iya. Alat pemurnian air. Sudah ya? Selesai.